Ini sebelumnya kita sudah aplikasikan di sini ya, untuk lihat thicknessnya seperti ini. Nah, kelihatan kan ketebalannya seberapa? Ini yang saya maksud thickness atau ketebalan. Ketika nanti ada pengamplasan, itu epoksi udah benar-benar mengcover penuh media di bawahnya. Tuh, nanti saya jelaskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Raslur. Gimana kabarnya? Tentunya dulur-dulur selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image. Maaf banget ini di bulan puasa kita ngeditnya malam, jadi uploadnya malam karena di siang hari kita padat merayap ya. Dan sesuai requestan teman-teman kemarin bilang review F111. Oke, sebelum kita review F111 di sini sudah saya aplikasikan kemarin Piu 2K Surfacer dan ini udah kering di umur 1x24 jam. Kenapa saya selalu bilang thickness dan pemakaian nozzle. Nah, setelah epoksi ataupun Piu 2K Surfacer seperti ini, itu kita masih butuh pengamplasan teman-teman. Supaya untuk memastikan seperti tadi, ada macam goresan, ada entah itu apa yang kurang lurus ya. Jadi di sini kita kikis menggunakan 1200 untuk standar Eropa amplasnya gitu. Pengamplasan kita menggunakan mode get good. Nah, supaya kelihatan seperti ini gitu ya. Nah, di sini teman-teman kita masuk di sesi review spray gun terbaru dari Meiji F11. Ini adalah generasi terbaru dari F110 ya. Ini pengeluaran terbaru di 2025 dan di sini saya ambil di tipe tulip. Untuk nozzle yang saya ambil di 1.3. Ya, di sini kita akan coba praktekkan untuk base coat dan clear coat gitu ya. Nah, sebelum itu kita akan coba tes pola pattern seberapa lebarnya gitu. Terus untuk pengaturan di sini kita atur sesuai pengetesan ya, teman-teman. Di sini kita coba buka fluid 3 ulir, terus untuk fan pattern kita 3 ulir, terus angin kita main di 2 bar. Untuk spesifikasinya itu kalau kebutuhan dari pressure yang dibutuhkan angin kerja dari spray gun ini itu tertulis di 2 bar ya, atau MPa itu sama. Nah, kalau untuk kebutuhan atau debit yang dibutuhkan di berapa liter per menit itu, kalau untuk spray gun ini itu di range 180 liter per menit. Jadi 1 menitnya itu 180 liter. Jadi menurut aku kalau spray gun ini bisa dipakai di kompresor 1,75 ataupun 2 HP ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pakainya 1 HP bisa atau enggak? Di sini saya rasa masih bisa, cuma untuk pola pattern kita tidak bisa buka secara lebar ya, karena semakin lebar pola pattern akan semakin boros angin yang dibutuhkan gitu. Jadi ya mainnya rapi gitu. Teman-teman kadang ekspektasinya tinggi tapi angin tidak ditentukan atau tidak diperhatikan gitu. Main 1 HP pengennya spray gun yang lebar-lebar, nanti malah bengek ya gitu, apa atau ngedrop. Nah, di sini kita coba tes di pengaturan settingan tadi itu di beberapa ukuran jarak ya. Di sini kalau untuk settingannya sama di fluid 3 ulir, terus untuk fan pattern 3 ulir, terus angin 2 bar. Terus untuk tes polanya ini kita bedakan di jaraknya. Kita beda-bedakan jaraknya. Biasanya kalau kita tes itu di mulai dari 10, 12, terus 15 atau 14 atau 20 gitu. Nanti kita akan lihat berapa hasil dari lebar pola yang dihasilkan oleh Meiji ini yang terbaru ini. Terus untuk jenis atau polanya itu tulip ya, tulip teman-teman. Jadi di sini itu kalau tulip memang dia lebih lebar dari semi tulip, karena di sini Meiji mengeluarkan tulip dan semi tulip gitu. Jadi di sini lebih cocok sih kalau karakter teman-teman di Indonesia yang tulip ini sih kalau pengen ya.
Tapi kalau untuk panel-panel yang kecil mungkin bisa pakai yang semi tulip. Kalau motor sebenarnya semi tulip juga bisa, cuma kan kadang teman-teman kurang puas gitu. Di sini kita coba tes di spraying atomisasi, terus kepadatannya nanti kita akan lihatkan gitu. Gitu teman-teman. Nanti kita akan coba lihat di beberapa ukuran kita mendapatkan hasil berapa gitu, nanti kita akan coba tuliskan di sini. Nah, di sini di jarak 10 cm itu menghasilkan 13 cm lebar pola, terus di 12 cm itu 15 cm lebar pola, terus di 14 cm itu 17 cm lebar pola, terus di 20 cm jarak itu 22 cm lebar pola. Dan atomisasinya sudah tahu sendirilah, kalau Jepangan itu pasti lembut ya. Di sini nanti kita langsung coba praktekin aja ke panel. Nah, kebetulan di sini ada panel Ninja SS ya, Ninja yang lagi viral ya. Di sini kita butuh cek dasar sih teman-teman, jujur aja, karena di cat intinya itu pelnya sangat lumayan tinggi. Pelnya itu warna gold. Di sini kalau kita langsung aplikasikan di atas epoxy, takutnya daya tutupnya kurang, nanti malah ketebelan. Supaya kita nggak ketebelan di base coat, kita akali pakai dasar. Untuk dasar kita main di 1 lapis aja, kenyang gitu ya. Terus untuk setelan tadi itu di band pattern kita buka 3, terus untuk fluidnya kita kurangin, dibuka di 2 aja. Ini menurut saya udah lumayan ya, lumayan untuk cairan yang dikeluarkan itu sangat padat banget. Dan teman-teman bisa lihat sendiri di sini, 1 kali cepret itu udah langsung ketutup ya. Tapi di sini untuk cat kita pakai jenis poliuretan ya teman-teman, bukan NC. Jadi kita main 1 lapis seperti ini, asal medianya fit, itu kita berani gitu ya. Fit dalam arti itu tidak ada indikasi yang mungkin keriting gitu, nggak ada. Jadi kita langsung tembak 1 kali jadi gini aja gitu. Nah, untuk dasarannya ini sebenarnya kuning campur putih aja sih teman-teman, nggak yang aneh-aneh gitu. Ini hanya untuk mengejar base coat yang intinya gitu ya, supaya cepat nutup gitu teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat sendiri, atomisasinya sangat lembut teman-teman. Kalau atomisasinya lembut, otomatis ya tahu sendiri lah, nanti hasil clear coat ending akhir juga tidak parah jerukan dari yang dihasilkan gitu. Karena teman-teman sepeda motor itu kan sukanya jerukan-jerukan yang halus gitu ya, bukan bicara flat ya. Kalau flat sih nggak mungkin, kalau atomisasi spray gun itu pasti menghasilkan tekstur teman-teman. Jadi kalau mau flat, benar-benar flat, itu yang kita harus effort lagi, kita harus kikis lagi atomisasi yang dihasilkan, terus kita poles. Nah, itu bisa mungkin kalau flat. Tapi kalau flatnya kayak kaca ya enggak juga lah, pasti ada atomisasi teman-teman. Jadi kata-kata flat itu mungkin agak sedikit dikurangi gitu ya, biar teman-teman nggak kejebak gitu. Nggak kejebak dalam arti gini, teman-teman selalu menyediakan jasa kan di situ, berpedoman flat. Nah, sedangkan dari base coat itu sudah ada teksturnya, otomatis kan clear coat akan ngikutin kontur base coat itu gitu. Nah, untuk menguranginya ya seperti awal tadi, pengamplasan di awal itu sangat penting teman-teman, sangat penting banget. Karena kalau panelnya itu lurus, otomatis kan di atasnya nanti akan ngikutin gitu. Tapi kalau kita ngamplasnya asal-asal, layang-layang, nah itu pasti kacau, hasilnya masih kacau. Apalagi kita pakai cat yang mungkin masih pakai PU, terus mixing rasionya kurang diperhatikan, ketebalannya kurang diperhatikan, kurang rapi, kurang konsisten, nanti pasti ada itu kulit jeruk yang over. Yang paling malas itu ketika kulit jeruk atau tekstur itu kelihatan di bawahnya clear coat. Nah, itu sangat-sangatlah dilihat kurang matching gitu, atau kurang gurih gitu. Tapi kalau base coatnya udah mulai halus seperti ini kan, kita juga dapetin clear coat yang halus gitu ya.
Oke, setelah kita aplikasikan, kita kalau pakai cat PU ya teman-teman, bodo amat mau orang bilang kita diamkan sampai 1 kali 24 jam aman, saya mah bodo amat, saya nggak peduli gitu. Kalau PU itu kita mainnya di 15 sampai 20 menit kita langsung naikkan ke clear coat, karena PU sifatnya tahu sendiri, dia kalau udah kering, keras, licin, nanti takutnya clear nggak bisa chemical ke bagian base coat gitu ya teman-teman. Banyak sekali kejadian-kejadian teman-teman yang di WhatsApp, terutama di WhatsApp tuh banyak banget clearnya ngupas di atas base coat. Itu kejadiannya seperti itu banyak sih. Kita kan menanggulangi teknik ya, kita menanggulangi teknik. Kalau untuk urusan produk kita nggak tahu nih, kadang juga ada clear coat yang memang adhesifnya kurang ya, adhesif itu daya rekatnya kurang, itu juga berpengaruh. Cuma kan kita nggak tahu nih kalau produk itu bahannya apa. Cuma kalau kita tekniknya kita udah benerin ya kan, kita tekniknya udah benerin, minimal itu teknik kita perhatikan. Jadi kita kalau misalnya mau komplain ataupun mau sharing ke orang, itu kita nggak dibalikin, kita nggak blunder. Masih kamu gimana, mas saya gini gini gini, terus ditanya balik, untuk pengaplikasiannya gimana mas, kita nggak bisa jawab kan ya, akhirnya blunder gitu loh. Maksudnya itu jadi kesalahan diri kita gitu. Nah itu yang harus ditekankan buat teman-teman. Nah setelah ini nanti kita pengaplikasian clear coat itu untuk modenya tetap kita pakai one visit atau teman-teman sebut 1 kali kunjungan. Tapi di sini saya adopsi lagi, saya rubah lagi. Jadi first layer atau layer pertama kita mainnya cepat, terus second layernya kita mainnya cepat tanpa jeda. Jadi dari titik A ke B itu tanpa jeda. Nah setelah itu kita jeda kurang lebih 15 sampai 20 detik untuk membantu penguapan thinner. Nah, untuk thinner lagi-lagi thinner. Teman-teman itu ada beberapa jenis thinner juga tidak dipahami. Ada normal, slow, fast, extra slow. Itu kan fungsinya masing-masing ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen moxie, pengen cepet kering atau cepet menguap, ya pakainya thinnernya fast ataupun thinner normal gitu ya. Terus kalau misalnya mengaplikasikan partikel besar atau silver seperti itu, supaya partikelnya itu nggak berdiri, nggak overspray, kita pakainya thinnernya yang slow atau extra slow, supaya apa, partikelnya bisa tidur, nggak berdiri, nggak kasar gitu teman-teman. Terus kalau untuk clear coat, kemarin juga ada yang bilang, mas kalau kamu pakai clear extra slow terus berarti thinner yang lain nggak kepakai. Ya nggak begitu juga, maksudnya gini, kalau ketika teman-teman lihat saya lagi nge-clear kayak saya pakainya extra slow, karena apa? Karena kalau di siang hari panas itu kita masih dapetin sesi flow-nya, bisa membantu sesi flow-nya, jadi penguapan agak lambat. Terus untuk malam hari kita pakai thinner extra slow supaya apa? Tidak tabrakan dengan udara yang ada. Maksudnya kalau malam kan otomatis suhu menurun, kelembapannya naik. Nah, supaya thinner itu tidak mengandung air, kita pakai thinner yang extra slow. Jadi kandungan udara yang ada itu nggak tabrakan dengan thinner. Jadi takutnya kalau warna hitam seperti ini kita paksa pakai thinner yang fast atau thinner normal yang mengandung meta tinggi atau air tinggi, nanti warna hitamnya itu akan berubah jadi putih ataupun ngembun ataupun punya efek hologram. Itu teman-teman, bukan berarti saya nggak pernah pakai thinner yang lain. Ya kalau untuk epoxy saya pakai thinner fast ataupun thinner normal, karena kan epoxy butuh ketebalan yang over, butuh thickness supaya gampang menguap, supaya gampang kering, nggak rawan meleleh, ya kita pakainya thinner normal. Terus untuk base coat solid kita pakai thinner normal masih bisa. Kalau metalik ya kan, kalau misalnya metalik ataupun silver, terutama silver yang kasar teman-teman, yang sering gagal itu di silver kasar, jadi kita pakainya thinner extra slow. Dasaran candy tone itu belang nggak melulu tentang overlap ataupun pengaplikasiannya, dari dasar juga bisa. Misalnya silvernya kasar ataupun
blorok atau mottling itu juga bisa belang, kelihatan hitam nanti gitu. Nah, di sini kita pengaplikasian 3 layer tanpa jeda. Jeda hanya untuk penguapan, nanti kita langsung review saja. Karena di proses ini kita masih lanjut untuk pemasangan stiker. Nanti kita akan amplas lagi gitu. Oke, setelah kita tinggal 1 jam hasilnya seperti ini. Nanti kita akan review pas sudah kering gitu ya. Sekalian mau masang stiker. Nanti kita akan clear lagi gitu. Oke, thank you for watching. Semoga videonya bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.